wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Fatihah Najla Jasmine dari Pendidikan Biologi Universitas Syahkuala. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bioma laut dangkal. Jadi, marilah sama-sama kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Air, dimanapun, di mana kerak planet kita jatuh, miliaran kilometer kubik air di planet kita menemukan levelnya. Pada pertemuan antara darat dan laut, air ini cukup dangkal, sehingga cahaya dapat mencapai dasar. Dan dengan sumber energi matahari itu, segudang bentuk kehidupan yang unik telah berevolusi untuk berkembang di dunia yang asin ini. Alga dan plankton, karang dan rumput laut, ubur-ubur, moluska, krustasea, ikan dan paus. Kelimpahan kehidupan di sini sama dengan yang ditemukan di darat. Bahkan, wilayah ini bisa menjadi titik awal kehidupan di planet kita. Bergabunglah dengan saya dalam seri tentang bioma laut dangkal. Bumi sering disebut sebagai planet biru, dan ini karena 71% permukaannya tertutup air. Laut dan samudera tampak biru karena air menyerap lebih banyak cahaya merah, meninggalkan sebagian besar warna biru untuk dipantulkan kembali ke mata pengamat. Ketika bumi terbentuk lebih dari 4 miliar tahun yang lalu, sebagian kecil dari masa aslinya adalah es. Fase kekerasan awal pembentukan planet menghasilkan suhu yang sangat tinggi, jauh di atas titik didih air, sehingga es awal ini akan berbentuk atmosfer uap. Tetapi ketika permukaan akhirnya mendingin, uap air ini mengembun dan mengendap di atas kerak, berkumpul di daerah yang lebih rendah untuk membentuk lautan. Jadi, ukuran lautan saat ini terkait dengan campuran awal es dan batu dari hari-hari awal bagian tata surya ini. Seandainya lebih, maka bumi akan tertutup sepenuhnya oleh lautan. Seandainya kurang, kita akan melihat danau asin yang terisolasi yang dikelilingi oleh lahan kering. Ketika Anda memikirkan benua, sebagian besar dari Anda mungkin akan membayangkan garis besar daratan besar, Amerika, Eurasia, Afrika, Australia, dan Antartika. Tetapi benua-benua ini menurut definisi geologi sebenarnya meluas keluar hingga ke laut, dalam bentuk landas kontinen yang dangkal sebelum tiba-tiba jatuh ke daratan abisal di lautan dalam. Lebarnya bervariasi secara dramatis dari satu tempat ke tempat lain di seluruh dunia. Misalnya, di banyak bagian pantai California, Meksiko Barat, Peru, dan Chili, hampir tidak ada landas dengan tanah yang miring ke kedalaman yang jauh setelah hanya sekitar 1 km. Namun, di utara Siberia, ke Samudra Arktik dan lapisannya terbentang sejauh 1.300 km sebelum menghilang. Kepulauan Inggris terletak di atas paparan yang memanjang dari Eropa Barat, sedangkan paparan menghubungkan daratan Amerika Utara dan Eurasia di Selat Bering. Tapi, Laut Mediterania dan Karibia benar-benar lautan, dalam arti bahwa mereka jatuh ke daratan abisal yang dalam, di mana tidak ada cahaya yang bisa mencapainya. Landas kontinen saat ini telah terbentuk selama puluhan juta tahun melalui pengendapan sedimen dari sungai-sungai darat serta pembentukan kehidupan tumbuhan dan hewan yang telah mati. Bumi mengalami banyak siklus alami perubahan iklim sebagai akibat dari sedikit gangguan dalam orbitnya mengelilingi matahari. Matahari itu sendiri bervariasi dalam output energi dan bumi bergoyang pada porosnya sendiri. Perubahan suhu permukaan seperti itu menghasilkan redistribusi total air antara lautan dan lapisan es di kutub.
Selama waktu yang lebih dingin, proses penguapan lautan yang biasa menjadi tidak seimbang dengan presipitasi yang dihasilkan dari uap air ini akan terakumulasi sebagai salju di lapisan es yang meluas dan dalam. Akibatnya, permukaan air laut turun ketika suhu yang lebih hangat datang, es mencair dan air kembali ke laut, menyebabkan kenaikan permukaan laut. Karena landas kontinen ini sangat landai, hal ini menyebabkan perubahan dramatis pada luas daratan benua sepanjang waktu geologis. Seperti yang diketahui oleh siapa saja yang pernah berenang di laut, air laut bersifat asin, artinya memiliki jumlah garam terlarut yang relatif tinggi dibandingkan dengan air tawar. Komposisi aktual air laut secara global sangat seragam, dengan salinitas yang hanya bervariasi antara 3,4 dan 3,6% berdasarkan masa ketika mempertimbangkan volume laut yang besar. Di daerah setempat, seperti gunung es yang hampir mencair atau di muara sungai besar, salinitasnya lebih rendah, di mana terjadinya penguapan yang tinggi, seperti di laut tropis pada hari yang cerah. Salinitasnya dapat meningkat. Sebagian besar garam dalam bentuk natrium klorida, yaitu garam meja biasa. Setiap organisme yang ingin bertahan hidup di laut harus mengembangkan struktur dan organ internalnya, sehingga dapat mengatasi jumlah garam terlarut ini. Ini penting karena hampir semua organisme memiliki semacam membran di dalam sistem mereka yang dirancang untuk melewatkan sejumlah garam atau air. Ini menjelaskan misalnya mengapa spesies ikan dianggap jenis air tawar atau air laut, dengan sangat sedikit spesies yang dapat mentolerir kedua lingkungan tersebut. Air laut sangat sedikit buram, artinya dalam jarak yang cukup jauh, cahaya diserap dan tidak akan mencapai titik jauh. Penyerapan ini bervariasi menurut panjang gelombang, dengan cahaya biru mampu menembus terjauh. Karena semua kecuali segelintir bentuk kehidupan khusus bergantung pada sinar matahari sebagai dasar rantai makanan. Seberapa dalam air memiliki jumlah cahaya yang akan menentukan kemampuannya untuk mendukung kehidupan. Secara umum, air hingga kedalaman sekitar 200 meter dianggap tersinari matahari karena dapat mendukung alga, plankton yang menjadi sandaran hampir semua makhluk laut lainnya. Dalam kedalaman 200 meter disebut zona senja, mana hanya cahaya biru redup yang bisa mencapai. Dan di bawah 1000 meter, ini merupakan zona gelap, di mana semua sinar matahari secara efektif padam. Zona yang diterangi matahari, fotosintesis dimungkinkan, dan kehidupan mikroskopis yang diyakini sebagai jenis kehidupan tertua di bumi telah berevolusi untuk menangkap cahaya ini saat tersuspensi di air laut. Istilah kolektif untuk kehidupan ini adalah plankton, yang dalam arti sempit mengacu pada organisme non-motil, mereka yang hanya terhanyut di air dan tidak dapat mendorong diri mereka sendiri. Di dunia mikroskopis ini, beragam jenis organisme ada di semua kingdom biologis. Ini dapat dikelompokkan sebagai berikut. Fitoplankton, kehidupan tanaman seperti ganggang dan di atom yang berfotosintesis di sinar matahari. Zooplankton, hewan mikroskopis seperti protozoa yang memakan fitoplankton. Mycoplankton, jamur yang mendaur ulang bahan tanaman dan hewan yang mati. Bakteria plankton, bakteri yang dapat berfotosintesis atau memakan organisme lain. Dan Viriyoplankton, virus yang jumlahnya melebihi semua jenis lainnya, tetapi ukurannya jauh lebih kecil dan yang mengatur jumlah bakteri di dalam air. Semua jenis ini memainkan perannya dalam menjaga keseimbangan di dalam ekosistem laut dan bahkan di seluruh bumi. Meskipun hanya menghasilkan sekitar 1% dari total biomasa global, fitoplankton menghasilkan sekitar setengah dari semua oksigen global melalui fotosintesis. Proses mengubah cahaya dan karbon dioksida dan membangun materi tumbuhan ini adalah dasar dari rantai makanan laut dangkal. Tempat semua bentuk lain bergantung, kadang-kadang kondisi berasal di mana mekar besar kehidupan mikroskopis ini diproduksi dan begitu besar sehingga dapat dilihat dari luar angkasa. Tapi, kehidupan tanaman di dalam laut bisa melampaui mikroskopis. Rumput laut ditemukan di seluruh dunia dan dapat mengapung bebas, seperti sargasum, atau menempel di dasar laut, seperti pada rumput laut. Kebanyakan rumput laut sebenarnya adalah bentuk ganggang multiseluler dan ribuan spesies secara kasar dibagi lagi menjadi warna merah, hijau, dan coklat. Rantai makanan hewan laut sudah dikenal oleh sebagian besar dari kita. Krill, yaitu udang kecil, memakan plankton, ikan dan krustasea yang memakan krill, ikan yang lebih besar, dan hiu yang memakan ikan lain.
paus yang memakan krill dan ikan. Secara keseluruhan, rantai makanan ini sama kompleks dan berdagamnya dengan yang ada di darat. Tetapi satu hal yang unik di laut dangkal dan tidak ditemukan baik di darat maupun di laut dalam adalah salah satu keajaiban hidup yang paling luar biasa yang dapat ditemukan dimanapun di bumi. Itu bisa terlihat dari luar angkasa dan merupakan satu-satunya makhluk hidup yang menciptakan daratan dari laut. Ini adalah koloni khusus yang memiliki hubungan simbiosis khusus dengan tanaman mikroskopis di dalam tubuh mereka. Kedengarannya seperti sesuatu dari novel fiksi ilmiah, bukan? Namun, mereka ada di sini, di perairan tropis yang dangkal di planet kita. Tentu saja mengacu pada karang yang melalui ekskresi batu kalsium karbonat, di dasarnya menciptakan terumbu karang yang selama berabad-abad dapat tumbuh hingga seukuran pulau. Karang terdiri dari koloni klon dari organisme yang sama, meskipun reproduksi seksual juga terjadi di antara karang melalui pelepasan spora. Sementara beberapa karang menggunakan umpan dan tentakel untuk menangkap plankton atau bahkan ikan kecil, sebagian besar karang mengandalkan keberadaan alga simbiotik seperti Dinoflagellata dalam jaringan mereka untuk fotosintesis cahaya dan menyediakan sumber energi mereka dengan cara ini. Dan organisme ini dalam karang yang memberinya warna, sebagian besar jenis karang standar ini terdapat di perairan tropis dan subtropis yang dangkal, di mana airnya hangat dan dapat menerima sinar matahari yang cukup sepanjang tahun. Namun, jenis karang lain yang tidak bersimbiosis dengan tumbuhan memang lebih ada di perairan yang lebih dalam atau laut yang lebih dingin, jauh dari khatulistiwa seperti Skotlandia, tetapi lebih jarang. Manusia telah memanfaatkan ekosistem laut dangkal sejak sebelum mencetak sejarah dalam bentuk penangkapan ikan. Tetapi, dengan pesatnya pertumbuhan populasi global selama beberapa abad terakhir, sistem alami seperti itu telah terancam dengan penangkapan ikan yang berlebihan di Eropa. Misalnya, yang mengarah pada pengenalan kota maksimum ikan yang sah dalam upaya untuk memulihkan stok ikan. Perbedaan antara perikanan dan pertanian adalah bahwa yang pertama masih bergantung pada sumber makanan di alam liar, berlawanan dengan domestikasi tanaman dan pengembangan pertanian intensif di alam liar. Jadi, sementara pertanian mampu mengimbangi pertumbuhan populasi penangkapan ikan. Kekhawatiran lain adalah pemutihan terumbu karang, di mana karang mengeluarkan simbiot tanaman mereka, kehilangan warna, dan akibatnya mati. Masih belum jelas apa yang menyebabkan pemutihan ini, tetapi tersangka termasuk sedikit peningkatan suhu laut dan polusi laut. Pertumbuhan plastik dalam kehidupan kita sehari-hari telah menyebabkan peningkatan dramatis polusi plastik laut yang dapat ditemukan mengotori pantai dan membentuk tumpukan sampah raksasa di tengah pusaran laut. Karena plastik dapat bertahan selama berabad-abad sebelum terurai, mereka dapat menumpuk dan meracuni rantai makanan. Namun, satu hal yang tidak pernah diberitahukan oleh kepala-kepala pembicaraan di media kepada kita adalah bahwa ini adalah masalah. Masalah ini tidak datang dari negara-negara maju di barat, melainkan bahwa negara-negara dengan pelanggaran terburuk untuk ini semua ada di negara-negara barat. Masalah ini masih banyak menjadi berita di barat. Pesan tersebut perlu diteruskan ke negara-negara di Asia sehingga mereka juga dapat mengambil tindakan. Jadi, begitulah kehidupan bioma laut dangkal. Jangan lupa menonton video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa lagi.